Di dalam dunia One Piece, keseimbangan dunia merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dijaga agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Maka dari itu, pemerintah dunia membentuk suatu instansi dalam bidang militer, yang mana instansinya diberi nama Marine, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Angkatan Laut, yang bertugas sebagai penjaga perdamaian dunia dari segala pelaku kriminal, baik itu yang terjadi di darat maupun di laut, yang dalam hal ini seringkali dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata alias bajak laut. Akan tetapi dengan sering berjalannya waktu, tepatnya 24 tahun yang lalu, atau setelah eksekusi Goldie Roger, di mana kejadian tersebut menjadi awal pemicu dimulainya era keemasan bajak laut, yang membuat jumlah bajak laut pada masa itu semakin membludak, yang mana jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah bajak laut sebelum eksekusi Goldie Roger. Jadi dengan membludaknya kelompok bajak laut yang muncul di permukaan, maka hal itu membuat tugas Angkatan Laut semakin berat dalam menjalankan tugas untuk menjaga perdamaian dunia. Oleh sebab itu, pemerintah dunia membentuk suatu organisasi yang tidak resmi di dalam dunia perbajak lautan, di mana organisasi tersebut itu diberi nama dengan sebutan Yonko. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pasca kekalahan Kaido dan Big Mom, pemerintah dunia melalui antek-anteknya yaitu Morgan, merilis surat kabar tentang dua Yonko baru pengganti dua Yonko yang sebelumnya telah dikalahkan. Bahkan sebelum kekalahan Kaido dan Big Mom, si Morgan sudah menyebut Luffy sebagai Goko, yang artinya Kaisar yang kelima. Jadi bisa dikatakan pemerintah dunia memiliki andil besar dalam pemberian julukan Yonko kepada suatu kelompok bajak laut. Ngomong-ngomong, berbicara tentang Yonko, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ichiro Oda pada chapter 432, di mana Garp mengatakan tentang istilah Yonko, atau 4 kaisar yang berkuasa di separuh lautan Greenland, atau dunia baru, yang juga merupakan keempat bajak laut terkuat saat ini, yang juga berperan sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar dunia, bersanding dengan Angkatan Laut dan Shichibukai, yang menurut Garp, jika salah satu kekuatan besar tersebut itu hancur, maka akan menyebabkan timbulnya kekacauan di dunia, dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah dunia. Maka dari itu, setelah sistem Shichibukai dihapuskan, pemerintah dunia dengan cepat menggantikannya dengan pasifista model terbaru, yaitu Seraphim. Jadi secara tidak langsung, pemerintah dunia membutuhkan 3 kekuatan besar tersebut untuk menjaga perdamaian di dunia, bahkan dari bajak laut sekalipun, yang dalam hal ini Yonko. Namun Yonko berbeda dengan Angkatan Laut dan Seraphim yang saling bahu-membahu, sebab Yonko adalah kumpulan bajak laut yang bersaing satu sama lain dalam mengumpulkan aliansi dan wilayah kekuasaan. Dan kedua hal tersebut merupakan syarat untuk menjadi seorang Yonko, seperti apa yang terjadi pada Kurohige, Luffy, dan Buggy. Jadi mengandalkan kekuatan saja tidak cukup untuk menjadi seorang Yonko atau Kaisar Lautan. Maka dari itu, sebelum era Kurohige, Luffy, dan Buggy, kita sudah terlebih dahulu mengenal keempat Yonko yang legendaris pada masanya. Dimulai dari yang pertama, Yonko Shirohige. Bisa dibilang Shirohige merupakan Yonko pertama yang diperkenalkan dalam manga One Piece. Namanya mulai disebut pada chapter 159, yang dimana masih diperlihatkan dalam bentuk siluet. Lalu pada chapter 234, ia akhirnya diperkenalkan secara resmi oleh Oda. Shirohige sendiri dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia, yang disebut-sebut sebagai orang yang paling dekat dengan One Piece. Namun sayang, ia lebih tertarik pada keluarga dibanding dengan harta. Sebab bagi Shirohige, harta yang paling berharga bagi dirinya adalah keluarga. Kemudian Yonko yang kedua yaitu Yonko Big Mom. Big Mom merupakan Yonko satu-satunya yang berkelamin wanita. Dia adalah Yonko yang terakhir yang disebutkan namanya, chapter 581. Dan dia adalah Yonko yang ambisius terhadap sesuatu, terutama permen. Bahkan jika suatu negara yang berafiliasi dengannya tidak memenuhi kebutuhannya, maka ia tidak akan segan-segan menghancurkan negara tersebut, chapter 651. Dan impian terbesar Big Mom adalah mengumpulkan semua ras untuk tinggal di wilayah Totland, di mana semua ras di dunia dapat hidup bersama dalam damai, tanpa mengalami diskriminasi sedikit pun. Lalu Yonko yang ketiga, yaitu Yonko Kaido. Jika Shirohige dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia, maka lain halnya dengan Kaido, yang mana ia dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia. Julukan ini disematkan kepada dirinya dikarenakan kekuatan buah iblisnya yang bertipe Zoan mistis yang berbentuk naga.
Dan ia sendiri memiliki hobi yang ekstrim, yaitu bunuh diri. Tapi seberapa banyak pun ia bunuh diri, maka hasilnya tetap sama saja, alias masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan ia sendiri bercita-cita ingin mendapatkan One Piece sekaligus dengan semua senjata kuno, demi untuk menyatakan perang kepada pemerintah dunia. Kemudian Yonko yang keempat atau yang terakhir, yaitu Yonko Shanks. Dari semua Yonko yang telah kusebutkan sebelumnya, Akagami no Shanks lah yang paling mudah dan populer di kalangan para fans One Piece dewasa ini. Dan ia juga diketahui pernah bertarung dengan Dracul Mihawk, yang notabene-nya sebagai pendekar pedang terkuat dan terhebat di dunia. Dan jika dibandingkan dengan Yonko yang lain, maka Shanks lah orang yang paling tidak ingin cari masalah dengan siapapun, terkecuali satu hal dan lain hal, seperti halnya ketika ia menghentikan laju Kaido ke perang Marineford, lalu menghentikan perang Marineford itu sendiri. Dan kemudian yang terbaru membumi hanguskan bajak laut Kid. Dan Shanks satu-satunya Yonko yang sebelum time skip masih bertahan hingga sampai sekarang. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah, jika istilah Yonko sudah ada sejak era keemasan bajak laut dimulai, lantas siapakah Yonko sebelum Shanks? Karena seperti yang kita tahu, Shanks menjadi Yonko pada saat 6 tahun yang lalu, chapter 957. Jika kita melihat mayoritas yang menjadi Yonko, maka semuanya adalah alumni bajak laut Rocks. Jadi berdasarkan hal itu, kemungkinan besar Yonko sebelum Shanks juga merupakan alumni dari bajak laut Rocks. Jika itu benar, siapakah gerangan yang dimaksud? Jika kita melihat pada chapter 452, mayoritas dari kru bajak laut Rocks telah berpulang ke alam baka, di mana yang masih hidup tinggal 4, yaitu Shiki, Gloriosa, Miss Bakin, dan Wangzi. Gloriosa dan Miss Bakin tidak masuk dalam kategori ini. Jadi sekarang tinggal 2 kandidat, yaitu Shiki dan Wangzi. Shiki sendiri sampai sekarang belum diketahui keberadaannya, sedangkan Wangzi terakhir kali namanya disebut pada chapter 1059, yang dimana Kurohige berhasil mengalahkan Wangzi, sehingga menjadikan dirinya sebagai penguasa di Pulau Hachinosu. Jadi berdasarkan peristiwa itu, kuat dugaanku bahwa Yonko sebelum Shanks adalah Wangzi. Demikianlah teori tentang penyebab terbentuknya Yonko dan siapa Yonko sebelum Shanks. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.